dari kelompok 4, saya Dahlia selaku editor. Perkenalkan, saya Maulud Nabila selaku penyusun naskah pertanyaan. Perkenalkan, saya Jessi Nursa Putri selaku pewawancara. Perkenalkan, nama saya Putri Sundari selaku kameramen. Perkenalkan, nama saya Nesa Janeta selaku kameramen. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Kak. Waalaikumsalam, pagi juga. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Jessi Nursa Putri, mahasiswa dari semester 3 dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, yang akan menjadi pewawancara kita pada sesi wawancara tentang berbagi pengalaman mengatur waktu akademik dan non-akademik di dunia perkuliahan. Baik, sebelum kita memasuki sesi wawancaranya, dipersilakan Kak untuk perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Dalu Ahmad Yani. Di sini saya dari semester 7 dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baik, seperti yang kita ketahui Kak, Kakak Dalu kan pernah menjadi gubernur mahasiswa, mengikuti kampus mengajar. Itu kan pasti sibuk banget tuh Kak ya. Pastinya. Nah, bagaimana sih cara Kakak dalam membagi waktu antara akademik dan non-akademik? Kalau untuk membagi waktu, yang pastinya dari saya sendiri itu sudah membuat jadwal tersendiri. Karena saya mikirnya kalau tidak saya buat jadwal, nantinya akan tidak bisa membagi waktu. Jadi saya sudah ada list-listannya. Misalkan nih, pagi saya melakukan apa, siang saya melakukan apa, dan sore saya melakukan apa. Jadi sudah ada agendanya tersendiri. Sudah ada jadwalnya ya. Apa sih suka duka Kakak dalam mengambil kegiatan di organisasi? Terutama kan Kakak pernah menjadi gubernur mahasiswa tuh, dan Kakak juga sekarang kan jadi demisioner. Dan apakah Kakak masih ikut berpartisipasi dalam BEM FKIP? Kalau untuk suka dukanya dalam berorganisasi, yang pastinya ada ya. Kalau sukanya itu ya pastinya kita menambah ilmu juga, menambah teman, relasi, dan juga kita dapat melatih kemampuan soft skill kita, dan juga melatih jiwa kepemimpinan kita juga. Dan juga masih berpartisipasi. Kalau untuk demisioner, yang pastinya kita ketahui demisioner itu adalah dewan penasihat. Jadi untuk kalaupun ada kegiatan di dalam organisasi tersebut, kakak masih berpartisipasi tapi tidak penuh. Hanya misalkan nih sebagai penasihat mereka saja, menolong mereka dari jauh gitu. Bagaimana sih Kak rasanya menjadi seorang gubernur mahasiswa, dan apa saja hal yang Kakak rasakan saat menjadi orang yang dipercayai? Awal-awalnya dari saya sendiri itu pastinya gugup ya, karena kan anggota itu memberikan kepercayaan kepada saya untuk memimpin mereka. Jadi perasaan saya itu campur aduk lah. Untuk perasaan saya ada gimana ya, saya memikirkan anggota itu kedepannya bagaimana, saya harus adil dan saya harus merangkul mereka semua. Program apa sih yang paling Kakak ingin implementasikan selama menjabat sebagai gubernur mahasiswa? Untuk program yang ingin sekali saya implementasikan itu karena kita ini kan ranahnya di dunia pendidikan, jadi saya inginnya untuk mengimplementasikannya itu dalam bentuk seperti seminar, workshop, pelatihan-pelatihan seperti itu, agar mahasiswa maupun dari luar maupun dari dalam kampus kita, mereka tuh mendapatkan pelajaran dalam bentuk pendidikan seperti itu. Apa sih hal yang memotivasi Kakak untuk menjadi mahasiswa aktif dalam berbagai kegiatan di kampus? Kalau untuk motivasi ya pastinya dari diri saya sendiri juga ya, untuk motivasi itu karena di sini saya merasa kalau saya tidak melatih kemampuan saya akan stuck di situ saja, jadi tidak berkembang saya itu. Bagaimana pandangan Kakak mengenai pentingnya kolaborasi antara mahasiswa dalam kegiatan kampus ini? Untuk kolaborasi yang pastinya penting ya, karena kita ketahui kolaborasi itu adalah sebuah kegiatan di mana kita berkolaborasi antara satu orang dengan orang lain seperti itu. Jadi untuk agar mendapatkan kerjasama yang baik juga kan dengan orang lain, kan kita mendapat pengalaman juga dari orang lain, saling berbagilah inti dari kolaborasi tersebut. Menurut pendapat Kakak, apakah mengikuti kegiatan organisasi itu penting dalam dunia perkuliahan? Karena kan ada aja nih mahasiswa sebagai mahasiswa tuh kayak males gitu. Kak, penting gak sih Kak? Kalau menurut Kakak sih itu dari diri kita sendiri ya, penting tidak pentingnya. Kalau saya sendiri pribadi itu sangat penting, karena organisasi itu ialah melatih kemampuan kita dalam melakukan segala hal. Bukan hanya cuman di kuliah itu kita taunya kuliah itu ialah tempat kita belajar, tapi di sisi lain kita juga harus mengikuti organisasi agar diri kita berkembang. Tidak hanya kita tahu pelajaran, tapi juga kita bisa tahu bagaimana cara kita melakukan sesuatu dalam sebuah organisasi itu.
Bagaimana pandangan kakak ketika banyak yang mengatakan bahwa mengikuti kegiatan organisasi dapat merusak prestasi akademik? Kalau pandangan saya sendiri tidak merusak, karena malahan lebih bagus kita mengikuti organisasi dan juga dicampuri dengan akademik, karena itu adalah menjadi nilai plus kita untuk mengikuti organisasi, karena di sana kan kita juga ada berbagai dari program studi dan juga ada berbagai fakultas. Jadi kita itu di situ menjadi satu, jadi saling berbagi ilmu juga ada di sana. Jadi untuk organisasi itu dapat menambah ilmu kita juga, baik itu mengenai akademik kita itu sudah kita berbagi di organisasi itu. Kan kakak nih aktif organisasi menjadi gubernur mahasiswa. Apa sih tantangan terbesar kakak yang kakak hadapi selama ini? Oke, kalau untuk organisasi, tantangan terbesar itu yang pastinya setiap organisasi kita adanya program kerja, di mana program kerja itu ada sebuah tantangan terbesar kita, karena kita maunya program kerja kita itu berjalan dengan lancar dan baik, tapi yang kita takutkan ialah prosesnya di belakang kesuksesan program kerja kita itu yang kita jadi tantangan terbesarnya. Apa sih manfaat terbesar yang kakak rasakan selama mengikuti organisasi ini? Oke, manfaat terbesarnya yang pastinya banyak ya, dari kita melatih kemampuan kita, dari kita kita dapat melatih public speaking kita juga, dan juga kita dapat mengembangkan diri kita lebih baik lagi dari sebelumnya. Ya juga manfaatnya itu sangat luar biasa ya, bukan hanya kita cuman mengikuti sebuah organisasi, tapi juga kita di situ dapat saling tukar pikiran juga dalam sebuah organisasi itu. Ya. Apakah kakak pernah mengalami bentrokan jadwal antara tugas dan kegiatan organisasi? Seperti yang kita ketahui kan kegiatan organisasi itu kan sangat sibuk tuh kan? Iya. Pernah nggak sih kak? Kalau bentrokannya pastinya ada ya. Kalau untuk mengatasinya, yang pastinya saya lebih mendahulukan akademik terlebih dahulu. Setelah saya selesai menyelesaikan akademik saya langsung melanjutkan ke organisasi seperti itu. Bagaimana pengalaman kakak ketika kakak mengikuti kampus mengajar? Oke, kalau untuk kampus mengajar, pengalaman itu pastinya banyak ya. Karena di dalam kampus mengajar itu kakak mendapatkan pengalaman yang luar biasa ya, baik itu dari guru, dari cara menghadapi siswa yang ada di sekolah, dan juga kita tahu nih seberapa susahnya kita menjadi seorang pendidik untuk mendidik seorang pelajar itu. Seperti yang kita ketahui kan kak, mengikuti kampus mengajar ini kan ada syarat-syaratnya tuh. Iya. Nah, bagaimana sih kak cara kakak bisa ikut dalam kampus mengajar ini? Oke, kalau cara saya untuk mengikuti kampus mengajar itu, yang pertama kita tahu nih bahwasanya kita ini adanya kurikulum baru, yaitu kurikulum Merdeka. Jadi kakak di sini mencari-cari informasi mengenai kurikulum Merdeka itu apa saja program-programnya, dan juga di sini saya melihat ada satu program yang benar-benar itu masuk di ranah kita, yaitu pendidikan. Jadi di situ saya melihat ada kampus mengajar. Oh, bagus nih untuk kita nih kampus mengajar, karena kan kampus mengajar itu ialah kita langsung terjun langsung ke sekolah seperti itu. Jadi kakak cari informasi itu di Google, di Instagram seperti itu. Oh ya. Nah, dalam mengikuti kampus mengajar ini kan ada tujuan nih kak. Nah, Iya. tujuan kakak ikut kampus mengajar ini apa ya? Oke, untuk tujuan kakak mengikuti kampus mengajar ini yang pastinya untuk melatih kemampuan kakak juga ke dalam memberikan ilmu kepada pelajar juga, karena kan kita di sini belajar bagaimana sih cara kita untuk mendidik seseorang seperti itu. Dan juga untuk tujuan selanjutnya yaitu kakak melihat sekolah-sekolah yang masih belum berkembang, baik itu dari literasi dan numerasinya. Jadi situ kakak berpikir dan ingin terjun langsung ke sekolah yang kurang akan literasi dan numerasinya. Menurut pendapat kakak nih, sejauh mana keterlibatan di luar kelas itu mempengaruhi kesuksesan karir di masa depan? Oke, kalau di luar kelas pastinya kita artinya kita itu mengikuti sebuah organisasi kan, yang pastinya itu sangat keterkaitannya sangat baik ya, karena kita untuk belajar di luar kelas itu pastinya kita itu mengikuti sebuah organisasi, dan di sebuah organisasi itu dapat melatih kemampuan kita juga nih dalam kita melakukan sebuah kegiatan. Kita bisa
mengikuti menjadi sebuah panitia dalam sebuah kegiatan juga. Nah, itu dapat melatih kita dalam mencari sebuah dunia kerja, dan juga organisasi kan itu adanya sertifikat nih, yang pastinya sertifikat itu berguna untuk dunia kerja kita, untuk kita tampilkan di CV kita nanti. Ya. Sejauh ini apa sih yang membuat kakak termotivasi dalam ikut kegiatan seperti yang kakak lakukan sekarang, baik itu organisasi, kampus mengajar, dan lain-lain sebagainya? Oke, seperti yang sudah kakak jelaskan tadi ya, kalau untuk motivasi yang pastinya kakak ini ingin mengembangkan lebih jauh lagi kemampuan kakak. Bukan hanya kakak cuman mau mengembangkan di kampus saja, tapi juga kakak ingin mencoba untuk lebih memotivasi diri kakak untuk menjadi lebih baik lagi dengan mengikuti kampus mengajar tadi, yang kegiatan di luar kampus, dan juga mengikuti organisasi-organisasi di luar juga, seperti itu. Nah, ada nggak sih kak pesan atau saran yang kakak ingin sampaikan kepada orang lain, terutama adik-adik tingkat kan yang ingin yang sedang berjuang untuk menstabilkan nilai akademiknya, ingin ikut organisasi dan sebagainya? Oke, mungkin untuk saran-saran bagi adik-adik, jangan menyerah, tetap semangat, jangan putus asa, dan juga satu lagi, disiplin dalam segala hal. Baik, terima kasih Kak telah berbagi pengalaman, tips, dan saran kepada kami semua. Semangat dalam menyusun skripsinya, semoga selesai tepat waktu dan sukses selalu. Terima kasih Kak.